baca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dan warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ingin memperkenalkan anggota kami dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Aziz dengan NIM 64241716. Selanjutnya boleh dilanjut. Oke, selanjutnya Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Bahtiar dengan NIM 6424159. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryas Dewangga Nirwaskita dengan NIM 64241395. kenalkan nama saya Ahmad Ardiansyah dengan NIM 64241268. Perkenalkan, nama saya Jevon Evana Florensius Simanjuntak dengan NIM 64241884. oke. Itu nama anggota kelompok kita dan kita sekarang lagi bersama narasumber kita atau kakak kita ya. Boleh perkenalan dulu nggak kak? Namanya sekarang lagi menjabat di posisi apa kak? Namaku Sepin Hernawati. Aku menjabat sekarang tuh jadi admin produksi saat ini Di di produksi ya. PT TD Automotive Kompresor Indonesia atau Denso Group. Oh iya iya Dian. Kalau boleh tahu kakak udah berapa lama ya sebagai admin produksi? Kalau admin sekitar 2 tahun. Kalau Oh untuk udah dua bekerjanya sudah 5 tahunan ya tahun. kak. Oke oke. Oke, langsung saja pertanyaannya. Oke, Aku mau nanya seputar bidang pekerjaan kakak. Apa saja sih tugas dan tanggung jawab utama sebagai admin produksi dalam mendukung proses produksi di perusahaan? kalau untuk tugasnya, tugas utamanya itu yang tiap hari dijalanin ya. Kita setiap hari nginput produksi yang udah dibuat sama operator. Terus aku ngisi juga ngerekap data overtime para karyawan, absen para karyawan. Terus aku juga mengecek ada kecelakaan kerja nggak di hari itu. Setiap hari aku ngerjainnya itu. Oke, next. Yang kedua pertanyaan dari langsung ke Ardi aja yang nanya, Di. Oke, lanjut ya Kak. Oke. Untuk bagaimana sih Kakak ini mengelola dan mengorganisir data produksi seperti jadwal, stok bahan baku, dan laporan produksi? Indonesia ya. Kayaknya ya itu sih intinya aku dikejar deadline ya sama atasan. Itu sih yang nggak enak dan harus kita lagi banyak kerjaan, terus ditambahin lagi kerjaan kayak kerjaan manajer kita. Harus kelar saat itu sih, itu doang sih nggak enaknya ya. Jadi, Terus juga kalau ada kecelakaan kerja, nah aku harus nanya kronologinya sama pihak karyawannya. Itu harus bikin apa namanya laporan kronologinya kenapa kayak gitu sih kendalanya. Karena itu termasuk ngaruh juga sih ke perusahaan kalau ada kecelakaan kerja, oh, baik di luar maupun di dalam ya. iya, iya. Kayak gitu sih dukanya. Oke. Next question dari Jevon, gimana? Ya, tadi apa kendala atau tantangan yang sering kakak hadapi dalam menjalani pekerjaan administrasi produksi? Dan bagaimana cara mengatasinya, Kak? Kalau tantangan selama aku kerja sih kayaknya nggak ada deh selama aku kerja ini aman-aman aja. Kalau buat aku pribadi sih. Paling cuman itu aja dikejar deadline doang. Nah, kalau menurut Kakak, kalau dikejar Hmm. deadline gitu, hal apa yang mungkin biar cepet ngejar deadline-nya gitu? Targetnya langsung biar cepet tercapainya gimana Hmm. cara kakaknya? Kalau Entah di dikejar pembagian deadline waktu biasanya atau ada kalau hal lain? Oke. Kalau untuk dikejar deadline biasanya kerjaan yang menurut aku belum diburu-buru kan, maksudnya dibutuhin banget ya. Aku biasanya nanti dulu. Aku lebih mengutamakan yang dikejar dulu nih, yang lebih penting sih intinya aku memprioritaskan yang lebih penting dulu. Biasanya kayak gitu. Oke. Itu sih. Oke. Next Mhm. pertanyaannya Kak. Mhm. Eh, Oke.
bagaimana sih koordinasi komunikasi kakaknya ke departemen lain atau ke bagian produksi seperti gudang atau logistik, itu gimana sih koordinasi ke pihak-pihak mereka? Koordinasi ke pihak mereka masih berkesinambungan ya, maksudnya baik-baik aja, oke-oke aja. Karena aku juga satu sisi masih dibutuhkan juga sih di bagian kayak operator logistik segala macam kayak gitu. Aku tuh sebenarnya admin produksi, cuman kadang suka dibutuhin di bagian operator gitu loh. Kalau kayak ada operator yang memang urgent kayak sakit atau ada kendala apa, aku mau nggak mau harus masuk kayak gitu sih. Jadi selama ini oke-oke aja sih koordinatornya. Ketika di admin produksi itu kan ada sistem atau perangkat lunak yang membantu pekerjaan admin produksi. Nah, pengaruhnya untuk efisiensi kerjanya itu seperti apa, Kak? Kira-kira. Iya. Perlu disebutin nggak? Apa aku biasanya pakai apa? Boleh. Aku biasanya kalau di kerjaan itu, di PT itu, aku biasanya keseringan. Aku pakai Excel sih. Karena kan aku butuh sheet gitu ya, butuh table buat input. Keseringan itu, lebih sering aku pakai Excel aja. Kalau itu sih, itu mempengaruhi kinerja banget ya. Soalnya kan dia bisa mengkelompokkan, mengkoordinasikan tugas-tugas kerjaan kita juga, secara terstruktur sih kayak gitu. Gitu, gimana lagi? Oke. Jawabannya? Berarti sangat berpengaruh lah ya software itu buat ngebantu. Iya, aku selama ini cuma lebih sering pakai Excel kan itu. Atau di kerjaan menurut kakaknya banyak nggak sih kayak penggunaan AI gitu kayak di zaman sekarang dan kayak pengaruhnya besar atau enggak? Enggak besar. Kayaknya enggak terlalu, namanya nggak update deh kayak gitu kayaknya deh di tempat aku nggak ada yang gunain itu. Oke. Dari personal boleh deh nanya personal ya. Oke. Gimana? Kakaknya sebelum kerja di bidang admin produksi, kakaknya sebagai apa ya kalau boleh tahu, Kak? Nah, aku kan kerja dari pertama kerja nih dari gimana? Iya, Di PT boleh. itu bagiannya. Apa di PT sebelumnya? Yang kalau boleh di PT ini kayak sebelum jadi admin produksi itu kakaknya sebagai pertama kali kerja di PT ini sebagai apa? Terus kenapa bisa dipromosiin sebagai admin produksi? Oke. Pertama kali aku kerja di Denso itu di Taci ya. Bagiannya itu operator, aku bagian final check, di mana aku tuh bagian pengecekan part sebelum dikirim ke customer. Kenapa aku bisa ditaikin menjadi admin produksi? Dikarenakan latar belakang aku pernah kerja di bagian admin di Ninja Express gitu. Selain aku pindah bagian, aku juga pindah divisi tuh. Dari general manajernya yang minta aku buat pindah gitu. Tapi aku sampai sekarang masih dibutuhin kok di produksi. Kalau kayak mereka ada yang mau lembur tapi mereka nggak bisa, aku yang gantiin kayak gitu. Masih di operator, aku masih aktif. Cuman tugas intinya sekarang tuh admin sih kayak gitu. Oke, baik. Kalau perihal kerjaan kakak yang sebagai admin produksi ya kak, kakak pernah ngalamin kendala atau problem yang berkaitan dengan manajemen waktu kakak nggak sih kak? Kayak misalkan kayak kakaknya tuh ada job atau ada kerjaan tapi kerjanya banyak sampai kakaknya tuh ada struggle buat ngerjainnya sampai yang kayak gitu, ada nggak sih kak selama kerja? Aku pernah tuh salah ini sih nginput hasil produksi dan itu ngaruh banget sih sampai ke laporan ke bagian pengiriman. Jadi aku nginputnya nggak sesuai sama barang yang dikirim gitu loh.
Karena sih itu doang permasalahan yang paling parah. Karena kan kita nanti ngirimnya ke bagian denso gitu. Sebenarnya kakaknya ngelakuin apa nih pas buat problem solvingnya? Yang kakak lakuin pas dapat masalahnya kayak gitu. Yang dilakuin, ya pastinya aku ngulang pekerjaan itu lagi dong. Dan aku pasti bikin kayak alur permasalahan lagi, bikin laporan. Sebelumnya aku juga dipanggil ke manajer pasti, kayak gitu. Dan manajer juga menanyakan kenapa bisa terjadi seperti ini. Akhirnya aku bikin laporan permasalahan. Oh iya, karena kebanyakan kerjaan. Bisa juga aku karena ngantuk. Aku saat itu sih alasannya ngantuk ya. Gitu. Karena itu ngaruh banget sih kita salah input data. Perlu nggak kalian tahu apa produksi yang kita hasilin? Boleh, berarti saya nanya dulu ya, Kak. Oke. Ya. Oke, sebelumnya kira-kira perusahaan Kakak memproduksi di bagian produk apa, terus hasilnya seperti apa, dan pengelolaannya tuh apa aja sih ada di perusahaan Kakak? Iya. Sebenarnya kalau Taci itu barang produksinya itu cuma satu barang aja. Itu kompresor. Kompresor kalian tahu nggak? Tahu nggak kalian apa? Iya, tahu, Kak. Kompresor kira-kira. Ya, Kayak, yang buat AC mobil ya. iya. Ya, itu. Satu aja barang kita sebenarnya. Cuman kalau bagian aku itu bagian machining namanya. Tuh. Jadi kayak barang besi dari die casting gitu ya. Kan die casting tuh bagian peleburan ya. Masuk ke aku, machining, buat dibentuk barang jadi yang namanya barangnya silinder. Housing itu nama barangnya. Nanti dibikin lagi di bagian penyelesaian tuh biasa di bagian logistik, dirakit lagi. Nah, jadi kompresor. After itu dikirim ke Denso. Jadi nanti nama barang kompresornya itu mereknya Denso, bukan Tachi. Jadi nggak ada tuh yang namanya kompresor Tachi, tapi kompresor Denso. Kayak gitu. Berarti Kakak memproduksi produk setengah jadi gitu ya, Kak? Iya, dan itu cuma satu aja kita. Satu, tapi itu perintilannya banyak banget. Oke. Gitu. Terus ada lagi? Lanjut. Santai. Buat sini. Aku mau nanya, Kak. Oke. Kan Ya, apa di? kalau di bagian admin itu berarti kan pasti banyak ininya ya, apa namanya, Apa tuh? tentang tunjangan ataupun segala macam. Nah, kalau boleh tahu dari perusahaan Kakak tuh ngasih tunjangan berupa apa aja ya, Kak? Tunjangan. Ya, Tunjangan. kayak Tunjangan kesehatan ngasih. ataupun Kesehatan, gaji, bonus, semua disebutin. iya. Soalnya kan buat untuk apa sukseskan karyawannya ibaratnya gitu. Mensejahterakan ya. Ya, mensejahterakan. Tunjangan kita. Kalau gaji udah pasti ya tiap bulan. Pasti itu jelas dibayarkan. UMR ya. UMR Cikarang udah pasti dan itu udah termasuk sama overtime tiap bulan. Tunjangan yang lain, asuransi kita dari Astra Life. Nominalnya perlu disebutin apa nggak perlu? Nggak usah. Nggak usah, oke. Tunjangan dari Astra Life, kecelakaan, baik kecelakaan maupun kematian. Dan tiap bulan Januari kita mendapatkan uang obat dan uang kacamata. Terus kalau kacamata kita patah nih, rusak, kita beli, kita dirembes sama perusahaan, sakit pun juga. Terus tunjangan THR itu udah pasti, bonus. Nah, bonus juga sesuai sama penilaian dari perusahaan ya tentang kita. Kalau nilai kita A, kan kalau di situ penilaiannya A, B, C deh ya. Kalau A, itu semakin gede ya tunjangannya. Dan itu juga dihitung dari masa kerja kita lamanya. Tuh. Ya, alhamdulillah. Sangat mensejahterakan sih di situ. Tuh. Ada lagi? Udah sih. Udah ada yang mau nanya Tapi lagi apa? pajaknya gede ya.
Tapi pajaknya gede ya di situ. Pajaknya sangat-sangat besar. Hitungannya. Lanjut lagi ya. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin dari kita kayaknya udah semua sih, Kak. Udah nggak ada yang perlu ditanyain lagi. Oke. Sudah cukup. Makasih, Kak, buat waktunya. Maaf Ya, ganggu. terima kasih. Maaf ya ngulur-ngulur waktu mulu, soalnya agak susah. Iya, nggak apa-apa, Kak. Aman aja. Dan sorry juga ya kalau jawabannya emang tidak memuaskan Ya udah. kalian. Berarti sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh keluar? Udah, Kak. Iya, Kak. Thank Makasih you. banyak ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh,